Pernah gak sih lo sering banget marah-marah? Padahal lo sendiri gak ngerti apa penyebabnya. Entah marah sama temen, marah sama keluarga, bahkan marah sama hal-hal kecil yang sebenarnya gak penting. Kalau lo sering ngerasa kayak gitu, bisa jadi ada sesuatu yang lebih dalam yang bikin lo gampang emosi. Jadi, di video kali ini, gua bakal kasih tahu kenapa lo gampang banget marah-marah. Sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe supaya lo nggak ketinggalan video-video menarik gue yang lain. Audio Jungle. Oke, marah itu hal yang wajar. Tapi kalau lo sering banget marah, mungkin ada beberapa penyebab. Contohnya, yang pertama, stres dan kelelahan. Ketika otak lo udah capek, semua hal kecil jadi kelihatan nyebelin. Kurang tidur, banyak tugas, atau tekanan kerja bisa bikin lo gampang meledak. Yang kedua, harapan yang gak terpenuhi. Lo berharap sesuatu berjalan sesuai rencana, tapi malah berantakan dan gak sesuai apa yang lo harapkan. Contoh sederhana aja, lo udah janjian sama cewek lo. Pas mau jalan, cewek lo bilang, "Sayang, maaf, aku ada acara keluar kota sama keluarga." dan rencana lo sama dia batal. Yang akhirnya, lo bisa emosi sendiri. Yang ketiga, latar belakang emosi yang belum terselesaikan. Kadang marah yang lo rasain bukan karena kejadian saat ini, tapi bisa jadi karena luka lama lo yang belum sembuh dan terselesaikan. Simpel aja, hampir sama kayak contoh poin kedua. Tapi ini lebih ke hal udah lo pendem dari lama. Bullshit kalau lo dulu waktu SD, SMP, atau SMA gak pernah suka sama lawan jenis lo, yang pada waktu itu bikin lo tergila-gila sama dia, dan lo punya keinginan deketin buat jadi pacarnya. Pas lo deketin dan nembak dia, terus dia bilang, "Maaf, aku udah punya pacar." sakit gak? Gue terawang dari sini, pasti perasaan lo campur aduk, ya kan? Yang pada waktu itu bikin lo pulang ke rumah terus nangis sendirian dan marah-marah yang gak jelas. Yang keempat, kurang kesabaran atau self-control. Jujur aja, ada kalanya kita sendiri yang gak sabar dan pada akhirnya kita marah-marah tanpa alasan yang jelas. Yap, lo harus ngakui itu, karena siapapun pasti pernah ngalamin. Yang kelima, lingkungan yang negatif. Kalau lo sering berada di lingkungan yang toksik atau penuh tekanan, ini bisa bikin lo lebih gampang marah tanpa sadar. Fakta menarik, penelitian menunjukkan bahwa orang yang kurang tidur 60% lebih cenderung mengalami ledakan emosi dibandingkan mereka yang cukup tidur. Otak kita hanya butuh 90 detik untuk memproses emosi marah sebelum kembali ke normal, kecuali kita terus mengulang-ulangnya di dalam pikiran. Misalnya gini, lo pulang kerja capek dengan keadaan lo lagi emosi sama teman kerja lo. Dalam waktu 90 detik itu, lo akan berada di fase lo pengen marah. Setelah 90 detik selesai, lo akan sedikit lebih tenang. Terkecuali lo masih mikirin hal itu yang lagi bikin lo marah. Ya, so pasti lo akan kembali marah sampai tubuh lo capek dan pada akhirnya lo butuh ketenangan. Sering marah bukan cuma bikin orang lain gak nyaman, tapi juga dampak negatif buat diri lo sendiri. Contohnya, yang pertama, hubungan jadi rusak. Orang di sekitar lo bisa mulai menjauh karena lo sering emosi tanpa alasan. Yang kedua, kesehatan menurun. Terlalu sering marah bisa memicu tekanan darah tinggi, sakit kepala, bahkan penyakit jantung. Yang ketiga, produktivitas menurun. Marah bisa bikin lo sulit fokus. Akhirnya, pekerjaan, tugas, atau rencana yang udah lo buat dengan matang bisa jadi kacau. Yang keempat, perasaan bersalah. Setelah marah-marah, lo bisa ngerasa nyesel atau bersalah, yang pada akhirnya malah bikin lo tambah stres. Fakta menarik, orang yang sering marah memiliki resiko 3 kali lebih tinggi terkena serangan jantung
dibandingkan mereka yang lebih tenang. Kemarahan yang dipendam dapat meningkatkan kadar hormon stres kortisol yang bisa menyebabkan peningkatan berat badan dan gangguan tidur. Jadi, gimana sih cara ngatasin marah yang berlebihan? Oke, di sini gue ada beberapa tips buat lo. Yang pertama, kenali pemicu emosi. Setiap kali lo mulai kesal, coba tanyain diri lo sendiri. Kenapa gue marah? Apa penyebabnya? Yang kedua, latihan nafas dalam. Coba lo tarik nafas dalam-dalam dan hitung sampai 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini bisa bantu lo sedikit lebih tenang. Yang ketiga, cari distraksi positif. Kalau lo mulai ngerasa marah, coba alihkan perhatian lo ke hal yang lain. Kayak dengerin musik, atau mungkin berolahraga. Yang keempat, komunikasi yang baik. Daripada langsung marah, coba omongin apa permasalahan lo dengan tenang dan jelas. Yang kelima, istirahat yang cukup. Kurang tidur juga bisa bikin emosi lo naik. Jadi, pastikan lo udah cukup istirahat. Yang keenam, meditasi atau relaksasi. Coba deh, luangin waktu buat meditasi atau sekedar duduk tenang beberapa menit. Hal itu bisa bantu banget buat ngontrol emosi lo. Yang ketujuh, curhat atau minta bantuan. Kadang, ngobrol sama orang yang lo percaya bisa bantu lo melihat masalah dari sudut pandang lain. Jadi, jangan ragu buat cari dukungan. Yang kedelapan, menulis jurnal emosi. Coba tulis setiap kali lo marah. Kapan, di mana, dan apa penyebabnya. Ini bisa bantu lo mengenali pola emosi lo dan mencari solusi yang lebih baik ketika lo berada dalam hal serupa yang bikin lo emosi. Yang kesembilan, olahraga secara rutin. Aktivitas fisik membantu melepaskan hormon endorfin yang bisa mengurangi stres dan kemarahan. Jalan kaki 15 menit aja bisa bikin perbedaan besar dalam diri lo. Lo bisa melihat suasana di luar, atau mungkin ketemu orang yang sefrekuensi sama lo. Kesepuluh, latih diri untuk lebih sabar. Coba biasakan diri lo untuk memberi jeda sebelum merespon sesuatu yang bikin lo emosi. Hitung sampai 10 sebelum lo menjawabnya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fakta penelitian. Menurut Dr. Daniel Goleman, penulis Emotional Intelligence, kemampuan mengenali dan mengontrol emosi adalah kunci utama untuk mengurangi kemarahan. Dr. John Gottman, pakar hubungan, menemukan bahwa pasangan yang bisa menunda respon emosional saat bertengkar cenderung memiliki hubungan lebih sehat. Menurut penelitian dari University of Massachusetts, teknik mindfulness dapat menurunkan respon emosional negatif hingga 30% dalam jangka panjang. Studi oleh Harvard Medical School menunjukkan bahwa berolahraga ringan seperti berjalan kaki 10 menit bisa menurunkan hormon stres dan meningkatkan mood secara signifikan. Marah itu manusiawi, tapi kalau sering marah dan berlebihan, bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi, yuk mulai belajar ngontrol emosi kita. Kalau lo punya cara lain buat ngatur emosi, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Audio Jungle.